Integrasi antar moda akan menjadi faktor penting efektivitas moda LRT Jabodebek sebagai angkutan umum massal. Sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendapat penugasan untuk melakukan langkah-langkah koordinatif dalam menjembatani penyusunan konsep integrasi moda LRT Jabodebek, baik antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA dan PT Adikarya yang mendapat penugasan dalam pembangunan LRT Jabodebek serta para stakeholder lainnya. Pada Selasa 30 Maret 2021, BPTJ telah melaksanakan tinjauan lapangan di stasiun LRT Jabodebek, Duku Atas, sisi timur. Dalam tinjauan lapangan tersebut, Direktur Prasarana Edi Nursalam menyampaikan tinjauan lapangan dilaksanakan untuk mengkoordinasikan 3 hal penting. Hari ini kita kunjungan lapangan ke stasiun LRT Duku Atas untuk mengkoordinasikan 3 hal. Yang pertama adalah kita ingin mengkoordinasikan penyesuaian desain stasiun kita dengan rencana pembangunan oleh Landmark. Jadi Landmark punya lahan di kurang 2 hektar di samping stasiun. Mereka juga akan mengembangkan. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengkoordinasikan rencana pembangunan jembatan Triguna yang akan dibangun oleh PT MITJ. Nah, ini perlu penyambungan ke stasiun LRT. Di mana titik penyambungannya, di Kongkos, dan nanti dia akan turun di mana, itu harus disatukan. Jadi gambar dari yang dibuat oleh Adikarya itu harus disatukan oleh gambar yang saat ini sedang dibuat oleh konsultannya MITJ. Kemudian yang ketiga, kita mengkoordinasikan rencana integrasi dengan Transjakarta. Karena diketahui ke arah barat situ ada haltenya Transjakarta. Nanti akan terhubung ke beberapa rute Transjakarta di Jalan Sudirman. Itu kita juga mengkoordinasikan di mana nanti integrasinya, khususnya untuk membangun Skybridge, nah, supaya penumpang pada saat turun dari LRT benar-benar seamless. Edi juga menegaskan peran BPTJ terkait rencana pembangunan LRT Jabodebek di kawasan Duku Atas adalah sebagai koordinator antara beberapa pemangku kepentingan. BPTJ adalah koordinator, jadi kita mengkoordinasikan antar beberapa kepentingan tadi. Yang di sini banyak pihak yang harus kita koordinasikan. Misalnya ada Adikarya, ada DJKA sebagai penunggak pembangunan. Kemudian ada Transjakarta yang nanti akan melayani penumpang turun dari LRT. Kemudian juga ada PT MRT sebagai pihak yang sudah ditunjuk sebagai pengelola kawasan TOD. Jadi di sini sudah ditunjuk sebagai kawasan TOD. Kemudian ada MITJ yang akan melaksanakan pembangunan JBM. Kemudian di seberang sana juga ada stasiun KAI. Kita juga mengkoordinasikan dengan PT KAI, dengan PT KCI. Kemudian ada juga kereta bandara. Dan di situ juga ada stasiun MRT. Jadi kita menyatukan juga. Kemudian JPM kita ini nanti akan menyeberang ke Sungai Ciliwung atau banjir kanal barat. Nah, nanti kita harus koordinasi juga dengan Kementerian PUPR untuk minta perizinan. Kemudian di situ juga nanti ada rencana pembangunan 6 ruas jalan tol. Kita koordinasikan lagi dengan PUPR. Kemudian di jalan ini, di jalan yang akan kita gunakan untuk JPM itu nanti juga akan kepakai mungkin di sebelah di sisi kanan jalan ini. Tentunya juga kita koordinasikan dengan Dinas Bina Marga DKI. Nah, inilah peran BPTJ menyatukan ini. Menambahkan apa yang disampaikan Direktur Prasarana BPTJ, pejabat pembuat komitmen atau PPK pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap 1, Ferdian Suryo Adi Pramono mengatakan, Stasiun Duku Atas ini nanti didukung oleh banyak pihak, jadi kita tidak bicara hanya dari lingkup skup LRT saja, tapi kita bicara dari lingkup ada Transjakarta, ada stasiun KCI di seberang sana, ada stasiun MRT dan ada stasiun KA Bandara. Nah, ini nanti sudah ada pembicaraan dan di-lead oleh BPTJ, yaitu mulai dari adanya JPM,
dari stasiun LRT Jabodebek ini untuk menuju ke stasiun KCI, dan dalam hari ini kami alhamdulillah sudah berhasil membicarakan satu proses untuk membuat satu konektivitas antara stasiun LRT JPM tersebut untuk kemudian tersambung ke halte Transjakarta yang ada di Jalan Sudirman. Nah, itu adalah sedikit contoh terkait dengan integrasi yang kami coba untuk lancarkan. Dalam arti kata tentunya dukungan BPTJ akan sangat penting sekali untuk kami untuk bisa membangun satu konsep transportasi umum yang sangat terintegrasi antar satu sama lain. Sementara itu, General Manager LRT Departemen PT Adikarya, Isman Widodo juga menjelaskan perkembangan terkini pembangunan LRT Jabodebek di Stasiun Duku Atas. Stasiun Duku Atas, yang saat ini kalau dari sisi long span, kita sudah memasang track box. Sebagai gambaran bahwa track box untuk di lintas LRT Jabodebek ini sudah seluruhnya dipasang. Kemudian kalau dari sisi stasiun, saat ini kita lagi melakukan finishing stasiun, pekerjaan-pekerjaan atap dan pekerjaan arsitek, mekanikal, elektrikal di dalamnya. Harapannya bahwa LRT Jabodebek ini nantinya akan kita operasikan pada pertengahan tahun 2022. Proses pengerjaan LRT Jabodebek yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2022 ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan menjadi salah satu percontohan integrasi antar moda transportasi yang dapat membuat semakin banyak orang tertarik untuk beralih menggunakan transportasi umum.